Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan DDA Channel. Perjalanan kita kali ini berada di daerah Cirebon, guys. Pada kesempatan ini saya dengan keluarga menyempatkan waktu untuk berkunjung ke daerah Cirebon, kemudian daerah Tegal. Maka sayang apabila dilupakan ada sebuah destinasi yang dapat dijadikan sebagai wisata ilmu. Maka kami singgah ke salah satu destinasi ini. Lokasinya tidak jauh dari hotel tempat kami menginap, yaitu Hotel Sri Kandi. Apabila dilihat dari Google Maps sekitar 8 menit. Maka tidak heran kami menyempatkan untuk singgah di wisata ini. Wisata apa namanya? Wisata apa namanya? Nah, ini dia Goa Sunyaragi. Alhamdulillah saya berada di salah satu destinasi yang ada di Cirebon, yaitu yang namanya Goa Sunyaragi. Ya, ada apa di dalamnya? Saya juga nggak tahu. Mari kita ikuti perjalanan kita kali ini. Oke. Gua Sunyaragi ini berlokasi di Jalan Brigjen Darsono, Kampung Karangbalong, Kelurahan Sunyaragi, kemudian Kecamatan Kesambi, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, guys. Dengan harga tiket masuk pada waktu itu 10.000. Dikutip dari Wikipedia bahwa Gua Sunyaragi ini sering disebut sebagai Taman Air Sunyaragi, sering disebut juga sebagai Taman Sari Sunyaragi. Nah, nama Sunyaragi ini berasal dari kata sunya yang artinya sepi dan ragi yang berarti raga. Keduanya adalah bahasa Sangsekerta. Kemudian tujuan dari utama didirikannya gua ini adalah sebagai tempat beristirahat dan mediasi para Sultan Cirebon dan keluarganya. Dikutip lagi dari data wisata tentang panduan lengkap Gua Sunyaragi bahwa objek wisata ini merupakan wisata edukasi di daerah Cirebon yang memiliki beberapa gua ya. Nah, gua itu diantaranya adalah Gua Argajumut, kemudian Gua Pawon, kemudian Gua Peteng, Gua Pengawal, dan lain-lain. Nah, di sini yang harap diperhatikan, dilarang naik ke karang dan situs yang paling tinggi. Mungkin itu untuk menjaga keamanan ya, agar keberadaan gua tersebut tetap utuh dan terpelihara. Masih dikutip dari panduan Gua Sunyaragi, dilihat corak, gaya, dan motif-motif ragam hias muncul dan pola-pola bangunan yang beragam dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil perpaduan antara gaya Indonesia klasik dengan Cina, Hindu dan Tionghoa, Islam, kemudian gaya Timur Tengah dan Eropa. Nah, ini jembatan, guys, yang dulunya konon berisi air ya, di bawahnya itu adalah air. Yang namanya jembatan berfungsi untuk menghubungkan bangunan satu dengan bangunan yang lain. Nah, konon di bawahnya air. Kemudian kami memasuki ke lokasi-lokasi berikutnya. Wisata ini merupakan wisata sejarah ya, yang memiliki tujuan pelestarian dan pengendalian sejarah. Kemudian peninggalan keraton yang ada di Sunyaragi ini merupakan peninggalan keraton yang dipimpin sultan beragama Islam. Kemudian Gua Sunyaragi ini dilengkapi pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya pada relung-relung pada dinding bangunan terdapat tempat wudhu atau orang di sana menyebutnya
pawuduan. Terus terdapat tanda-tanda arah kiblat pada tempat sholat dan terakhir juga ada bangunan bangsal jinem yang menyerupai Ka'bah. Masih dari panduan lengkap Gua Sunyaragi, katanya di sana juga ada kuburan Cina. Tapi itu bukan kuburan dari seorang keturunan Cina, melainkan berupa monumen tempat berdoa saja. Nah, tempat berdoa para pengiring dan pengawal putri Cina. Lalu siapa itu putri Cina? Nah, putri Cina itu katanya bernama Ong Tien Nio atau Ratu Rara Sumanding. Nah, merupakan istri dari Sultan Gunung Jati. Masuk ke ruangan ini kita harus hati-hati guys, karena takut terpeleset. Apabila terpeleset ya jatuhlah kita. Di area tengah ini saya sempat bertemu dengan salah seorang petugas dari Gua Sunyaragi ini. Mari kita ikuti apa itu paparannya. Bisa wawancara sebenarnya? Boleh. Dengan siapa? Dengan Pak Marmo. Bapak Marmo sebagai pemandu di sini. Saya bisa pemandu juga bisa keamanan. Yang sebenarnya saya sebagai keamanan. Tapi ketika ada pengunjung yang menanyakan cara, kami harus bisa melayani. Setidaknya kita bisa. Insya Allah saya bisa apa yang kita bisa. Ini adalah Sunyaragi gitu ya. Mempunyai arti apa dari kata tersebut? Oh, tadi Ibu bilang belum sempurna ya, Iya. Sunyaragi. Sunyaragi. Sunya itu kan ada dua kata. Yang pertama sunya itu sepi atau sunyi. Oh, Ya, ragi itu kan raga. iya. Itu. Jadi ini adalah tempat pangyepi raga atau menyepikan raga, menjauhi daripada Keramaian. Apa fungsinya itu untuk bertapa atau gimana? Nah, ini fungsinya satu, ini adalah taman sari atau disebut juga apa namanya untuk meditasi atau bertapa bagi saudara kita yang Hindu atau ya, kalau kita yang dari Muslim tentunya kita berzikir, bertawasul dan berdoa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada untuk Hindu juga ya, Hindu Buddha juga bisa. Bisa. Kalau tujuan pembuatannya itu untuk orang Islam atau untuk orang semua agama? Nah, ini adalah karena ini kan sarupan. Sarupan itu kan campuran. Tentunya kita apa namanya dilaborasi apa tuh namanya dikombinasikan gitu. Jadi ada Islam, ada Hindu, ada Buddha gitu. Artinya kita kan negara kita kan berbeda-beda agama tapi kita tujuan satu. Iya. Kalau istilah dalam sosiologi itu adalah akulturasi Pak. Betul. Percampuran gitu Ya, ya seperti antara itu. berbagai macam budaya. Betul, ini budaya. Iya budaya. Oh jadi orang Islam bisa, orang Hindu bisa bersemedi, orang Islam bisa berzikir di sini. Lalu pembuatannya itu tahun berapa? Tahun ini pembuatannya Sunyaragi itu tahun 1596 1596. Masehi ya Bu. Iya, Dibuat oleh daripada perkasa daripada Sultan Zainul Arifin dengan Pangeran Kararangeng yang disebut juga orang Cirebon Pangeran Cirebon. Pangeran Cirebon. Iya. Oh iya. Terus ini ada berapa bagian? Nah di sini ada beberapa, sebenarnya ada 10 gua Oh, Bu. ada 10. Nah, Ada gua petang, gua jumur iya. gitu ya. Nah, ada gua ini ada gua 10. Itu diantaranya yang pertama kita di depan sana ada gua apa namanya gua Simanyang, Simanyang. ada gua Pate Kemas, ada gua Pengawal, ada gua Pawon, ada gua Lawa, ada gua Peteng, ada gua Langse, ada gua Kelanggengan, ada gua Padangati yang di atas, yang terakhir di sana gua Arga Jumut yang Bapak tadi bilang menanyakan ada yang menuju ke Mekah. Ke Mekah. Ada. Jadi gua apa itu? Yang menuju ke Mekah? Itu gua ke Arga Jumut. Ada Jumud ya. Nah, Kalau artinya- ke Mekah itu kita itu bisa langsung ke Mekah. Iya, artinya gini Bu, sebenarnya ini kan kalau zaman dulu itu bisa sukma raga. Sukmanya keluar, raganya ada di sini. Artinya kita meditasi dengan apa namanya ya zaman dulu tuh
apa ya istilahnya, antar ya yang punya kelebihan itu Iya, Bu, iya. maksudnya Indra tuh. keenam lah. Iya Indra seperti itu. keenam. Iya. Kayak Isra Mi'raj kan jasadnya Ya. di mana gitu ya, hatinya Ya, sudah sampai ya, ke seperti Sidratul itu. Muntaha. Ya seperti itu mungkin ya. Iya. Nah kemudian kalau kebanyakan orang Hindu bersembunyinya bebas di mana Nah, aja. di mana saja. Oh bebas ya. Kalau yang tadi di sana kayak untuk berzikir ya, Ya. yang di atasnya air gitu ya. Ya. Oh sepertinya di situ. Nah, kalau yang tadi Ibu lewat itu adalah Balai Kambang, Bu. Oh Balai Kambang. Nah, balai yang ngapung di atas air. Artinya dalam filosofi kita tidak boleh diambang-ambingkan, harus punya keyakinan. Walaupun di atas air Iya, ya. jadi punya keyakinan. Kalau kita tidak punya keyakinan, tidak punya kepercayaan, Ibu ikut sana ikut sini, artinya tidak punya kepercayaan. Jadi seperti itu filosofinya. Makanya disebutkan Balai Kambang, balai yang ngapung di atas air. Ketika Ibu contoh lah, Ibu kalau kita naik perahu kecil, pasti Iya, miring, terombang kan? ambing. Ya seperti itu. Ya terus ini kan dibuat di apa sebagai Al-Quran. Ya. Kemudian kesepuhan Cirebon itu yang paling sering bermediasi di sini. Iya. Di antaranya siapa? Ya kalau secara untuk meditasi atau untuk tawadul karena kita Islam ya Bu Iya, ya, iya. itu berzikir atau kita mendekatkan diri kepada Allah, tentunya pejabat-pejabat keraton itu mungkin salah satunya daripada Sultan gitu. Belanda. Ya, karena ada salah satu yang namanya Bangsal Dinem dulu itu di apa namanya disucikan itu di depan. Tidak boleh banyak yang masuk. Iya dulu itu ya zaman dulu. Kalau sekarang sudah apa namanya sudah dibebaskan Bu. Dulu karena banyak air kalau mau masuk tidak pakai alas kaki itu namanya Bangsal Dinem itu. Terakhir karena ini adalah guanya tuh bukan gua asli ya, Betul gua buatan. betul. Kemudian dibuka untuk umum kira-kira tahun berapa? Waduh, kalau kita waktu saya kecil tahun 70-an sudah dibuka Bu. Oh sudah dibuka untuk umum gitu ya. Ya tapi nggak seramai kayak gini ya, tapi sudah masih apa namanya nggak secantik ini, nggak sebagus ini Bu tentunya. Mungkin rumput terus hutan-hutan juga masih besar tentunya seperti Masih itu. tinggi-tinggi gitu Iya, ya. kalau sekarang alhamdulillah berkat Ibu masuk melalui tiket, akhirnya tiket tersebut kita bisa. Untuk pemeliharaan. Nah seperti itu. Ya, terima kasih Bapak wawancaranya Iya. dengan Bapak Marno sebagai petugas keamanan di Betul. Sunyaragi. Iya lagi. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak. Ya barang. Demikian hasil wawancara saya dengan Bapak Marmo, salah seorang petugas keamanan di Gua Sunyaragi ini. Mari kita ikuti langkah-langkah selanjutnya berkeliling menjelajahi Gua Sunyaragi. Objek wisata gua di Cirebon ini sangat unik ya. Susunan batunya terlihat miring dengan gua batu yang alami. Padahal gua tersebut merupakan hasil karya manusia. Menelusuri salah satu tempat bersejarah di Cirebon ini dengan memasuki Gua Sunyaragi, ini memiliki batu karang ya. Mungkin gua ini terbuat dari kumpulan batu karang yang pelekatnya adalah putih telur katanya guys, dalam arti kiasan. Nah kemudian terdapat sangat banyak gua di tempat ini dan mempunyai begitu banyak makna. Kemudian dari tempat ini apabila tampak dari depan tidak seperti tempat wisata, tapi begitu masuk ke dalam, wow, kita akan sangat senang dengan bentangan padang rumput serta tumpukan-tumpukan batu karang yang membentuk gua-gua. Menurut salah satu artikel yang saya baca bahwa Gua Sunyaragi ini dibuat atau dipelopori oleh Pangeran Mas Jainul Arifin atau penambahan Ratu Pertama, dibuat selama 3 periode pada awal abad 18. Nah, dulu Gua Cirebon tersebut dipercayai sebagai tempat Sultan Cirebon dan keluarga dalam mencari ketenangan.
Ada pula warga setempat beropini kalau gua ini tempat penggemblengan tentara kesultanan. Demikian perjalanan kami di lokasi Gua Sunyaragi, maka kami pun segera melanjutkan perjalanan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.